Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you doing today? I hope all of you are fine like me. Semoga semuanya sehat ya, seperti Ustazah. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas materi selanjutnya. Oh ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Introducing oneself ya, memperkenalkan diri seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang introducing others, memperkenalkan orang lain. Simak baik-baik ya. What will we learn in this meeting? Nah, Ustazah sudah mengkotak-kotakan apa yang akan kita bahas pada hari ini tentang introducing others. Yang pertama adalah expression to introduce others. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah family relationship, yaitu hubungan keluarga. Dan yang ketiga adalah personal pronoun, kata ganti orang ya. Yuk, kita bahas bersama. Sebelumnya kita baca dulu dialog berikut ini. Read the dialogue below carefully. Dialogue 1. Randy and Femi meet on their way to the schoolyard to attend a flag ceremony. Randy, hello, my name's Randy. May I know your name, please? Hi, Randy, I'm Femi. Nice to meet you, Femi. Nice to meet you too, Randy. Nah, sekarang perhatikan dialog yang kedua. Randy and Ilyas are on their way to the classroom after the first break. They meet Femi. Randy introduced Ilyas to her. Randy, hi Femi, we meet again. Hi Randy. Femi, please meet my classmate Ilyas. Ilyas, this is Femi. I met her this morning. Hello Femi, glad to meet you. Hello Ilyas, glad to meet you too. Nah, perhatikan perbedaan dari dua dialog tersebut ya. Dialog yang pertama itu dialog tentang apa? Jadi yang pertama itu adalah memperkenalkan diri seseorang. Jadi Randy berkenalan dengan Femi ya. Introducing oneself. Sedangkan dialog yang kedua, jadi ini ceritanya bagaimana? Randy sama Femi kan sudah kenal. Kemudian Randy memperkenalkan temannya yang bernama Ilyas kepada Femi. Jadi introducing others. Nah, perbedaan dari dua dialog itu adalah yang pertama adalah memperkenalkan diri seseorang, yang kedua adalah memperkenalkan orang lain. Seperti itu ya. Silahkan dicermati. Bisa dibaca ulang biar lebih paham ya. Oke, kita lanjut. The following are expression to introduce other people. Nah, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri orang lain. Apa saja? Mari kita baca bersama ya. Nanti penggunaannya tetap harus sesuai dengan konteks. Yang pertama, Arka, this is Lala. Lala, this is Arka. Seperti itu. Responnya bisa hello Lala, hello Arka. Yang kedua, Mom, please meet Mrs. Nono, my teachers. Mrs. Nono, this is my mother, Mrs. Kalisa. Responnya bisa how do you do? Atau hi, sesuai konteks saja. Kemudian yang ketiga, here's Aldo. Aldo, Berlian, Berlian, Aldo. Hai Berlian, hai Aldo, seperti itu ya. Kemudian bisa menggunakan I'd like you to meet Vina, Safina. Responnya bisa hai Vina, gitu. Kemudian bisa I'd like to introduce you to my father, Mr. Jatmiko. Responnya bisa hello Mr. Jatmiko, hi Mr. Jatmiko, how do you do, juga bisa. Seperti itu ya. Jadi ini beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Paham sampai di sini?
lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang family relationship, yaitu hubungan keluarga. Bisa dilihat ini adalah silsilah keluarga. Jadi untuk memperkenalkan diri orang lain, kita harus tahu silsilah keluarga dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya ayah, apa bahasa Inggrisnya ibu, apa bahasa Inggrisnya nenek, apa bahasa Inggrisnya kakek, apa bahasa Inggrisnya kakak, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar silsilah keluarga. Grandfather, berarti kalian lihat dulu posisi me. Posisi kalian di sebelah mana? Kemudian dilihat misalnya grandfather itu di sebelah mana? Grandfather adalah orang tua dari ibu. Berarti siapa? Orang tua laki-laki dari ibu. Berarti kakek, ya. Bisa dilihat dari silsilah keluarga itu. Kemudian grandmother. Grandmother ada di sebelah mana? Grandmother ada di sebelahnya grandfather. Berarti nenek. Father adalah ayah. Mother adalah ibu. Kalau son apa? Ada yang tahu? Kalau belum tahu bisa cek di kamus. Kalian punya kamus kan? Ya. Son itu adalah anak laki-laki. Kemudian daughter, anak perempuan. Uncle, paman. Aunt, bibi. Cousin. Cousin mana? Cousin ada di sebelah mana? Bisa dilihat di gambar silsilah keluarga itu. Cousin berarti adalah sepupu ya. Kemudian nephew. Nephew apa? Tidak ada di gambar itu. Nephew itu artinya adalah keponakan laki-laki. Kemudian niece adalah keponakan perempuan. Grandson. Grandson itu adalah cucu laki-laki. Granddaughter adalah cucu perempuan. Kemudian mother-in-law. Ada yang tahu apa mother-in-law itu? Ibu mertua. Son-in-law, menantu laki-laki. Seperti itu ya. Bisa dicek di kamus. Nah, selanjutnya selain silsilah keluarga yang tadi yang pokok, masih ada tambahan lagi silsilah keluarga. Contohnya seperti stepfather, yaitu bapak tiri atau ayah tiri, stepmother yaitu ibu tiri. Kalau stepbrother berarti apa? Saudara laki-laki tiri ya. Stepsister, saudara tiri perempuan, seperti itu. Nah, ini arti dari tadi. Vocabulary tentang family relationship sudah Ustazah tuliskan di sini. Nanti kalian bisa memutar lagi video ini agar lebih jelas. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Ada yang sudah pernah mendengar? Have you heard about that? Yuk kita bahas bersama. Personal pronoun adalah kata ganti orang. Yang dimaksud kata ganti orang bukan hanya untuk orang saja, tapi juga untuk menyatakan benda, binatang, tumbuhan. Misal kata they yang artinya mereka, bisa mereka itu orang, binatang, atau tumbuhan yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Ya. Nah, pay attention to the table below. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel tentang personal pronoun ya. Perhatikan di kolom subjek dulu. Nah, di sebuah kalimat tentu saja kita butuh yang namanya subjek. Ya, dalam kalimat kan ada subjek, predikat, objek ya biasanya. Nah, di sini lihat di kolom subjek ada yang singular atau tunggal dan plural atau jamak. Sudah tahu ya artinya dari subjek-subjek itu? I artinya adalah saya. You, kamu. She, dia perempuan.
he dia laki-laki, it adalah kata ganti untuk benda, hewan, tumbuhan biasanya ya, seperti itu. Kemudian yang bagian plural ada we, kami, you, kamu tapi jumlahnya banyak. Kemudian they, mereka, seperti itu. Nah, itu apabila posisinya dalam sebuah kalimat di bagian subjek. Nah, apabila dijadikan objek, lihat di kolom objek, mereka akan berubah menjadi apa? Nah, bisa dilihat I menjadi me, you tetap you, she menjadi her, he menjadi him, it tetap it, we menjadi us, you menjadi tetap you, they menjadi them. Seperti itu ya. Apabila posisinya menjadi objek, berubah sesuai di kolom objek itu. Nah, selanjutnya apabila posisinya adalah possessive adjective itu kepunyaan ya. Misalnya bisa diaplikasikan di bagian atas, di bawah tulisan possessive adjective kan ada book, titik-titik book gitu ya. Kita masukkan saja biar lebih mudah memahami. My book, bukuku, your book, bukumu, her book, buku dia perempuan, his book, buku dia laki-laki, its book, bukunya, our book, buku kami, your book, buku kamu, their book, buku mereka. Seperti itu ya. Untuk menyatakan kepemilikan. Kemudian di bagian possessive pronoun juga kepemilikan, tapi tanpa diikuti bendanya, kata bendanya. Kalau yang possessive adjective kan diikuti kata bendanya. Kalau yang possessive pronoun tanpa diikuti kata bendanya. It is mine, it is your, it is hers, it is his, dan seterusnya. Kemudian refleksif itu yang ditambahi self di bagian belakangnya. Myself, diriku sendiri, yourself, dirimu sendiri, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Seperti itu ya. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah subjek, objek, dan possessive adjective di kelas 7. Oke, agar lebih mudah memahami, kita lihat contohnya. Kita aplikasikan di contoh. Nah, look at how personal pronoun used. Lihat bagaimana kata ganti orang itu digunakan. Jadi contoh yang pertama, Hermin is my sister. She is beautiful. Nah, perhatikan my sister. My sister di situ adalah sesuai dengan apa? Possessive adjective. Hermin adalah saudara perempuanku. She is beautiful. She di sini adalah kata ganti subjek ya. She. Dia perempuan yang bernama Hermin itu. Seperti itu ya. Yang kedua, it is Herman's bag. His bag is big and gray. Ini adalah tasnya Herman. His bag, tasnya adalah besar dan berwarna abu-abu. Nah, his bag di sini juga merupakan possessive adjective. Untuk yang ketiga, Putra is my brother. He is tall. Putra adalah saudara laki-lakiku. My brother di sini juga merupakan possessive adjective. Kemudian he is tall. He di sini adalah possessive pronoun sebagai subjek ya. He, dia laki-laki. Paham sampai di sini? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian mencoba mengerjakan soal agar langsung diaplikasikan di sebuah soal. Kita lihat selanjutnya. Nah, exercise about pronoun. Ustazah akan memberikan contoh sedikit. Nanti kalian bisa screenshot ini, kemudian dicoba sendiri di rumah menjawab soal ini. Ya.
Number 1, blah 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 kicks the ball so hard that this right shoe come off. Titik-titik menendang bola dengan sangat keras sehingga sepatunya terlepas. Nah, kira-kira jawaban dari nomor 1 itu apa? Ustazah di bawah sudah menuliskan pilihannya, bisa dipilih dari bagian bawah itu. Kira-kira siapa yang menendang bola dengan keras sehingga sepatunya lepas? Jawaban yang paling tepat adalah tentu saja ya. Dia menendang bola dengan sangat keras sehingga sepatunya lepas. Yuk lanjut, number 2. Ratna cleaned her classroom this morning because blah 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 is very dirty. Ratna membersihkan ruang kelasnya pagi ini karena titik-titik sangat kotor. Nah, yang dibutuhkan di titik-titik di sini adalah apa? Kata ganti untuk her classroom, kelasnya. Nah, kata ganti untuk her classroom di sini yang paling tepat adalah it ya, menggantikan benda. Jadi jawabannya adalah Ratna cleaned her classroom this morning because it is very dirty. Seperti itu ya. Bisa ya apabila melanjutkan mengisi nomor 3 sampai selanjutnya. Bisa, silakan di screenshot kemudian dicoba dikerjakan agar kalian lebih paham pada materi personal pronoun ini. Ya. Exercise makes perfect ya. Kalian harus banyak-banyak berlatih supaya sempurna, supaya paham. Nah, demikian tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. That's all for today. Ya, sebelumnya Ustazah mau mengingatkan bahwa untuk ulangan harian belum ya. Jadi nanti kalau materinya sudah selesai, Ustazah akan memberikan kabar dulu untuk pelaksanaan ulangan harian. Insya Allah akan dilakukan minggu depan. Seperti itu. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.